السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية مباركة من أهل الجنة. Pagi-pagi kita mengaji, siap mengaji makan lontong gulai paku. Bu, hari ini itu enggak? Satu. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Huwallahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. وقال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Syarat untuk menjadi umat yang terbaik itu di ayat ini Allah sampaikan dua. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak-ajak untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, cegahlah orang dari pekerjaan yang mungkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya, ia ada niat untuk mengaji, maka ia dapat pahala dan keutamaan sabilillah. Pahala sabilillah itu adalah pahala tertinggi. Nah, kalau saudara-saudara kita di Palestina mereka berjihad, berjuang, itu sabilillah. Hari ini kita juga berjuang, berjihad. Berjuang untuk apa, Ustaz? Berjuang melawan ngantuk. Mata tu dah berat terpaksa dibuka begitu. Itu perjuangan juga tuh. Maka siapapun yang keluar dari rumahnya pergi dia mengaji, perjalanan itu juga disebut oleh Allah sabilillah, yang insyaallah Bapak Ibu mendapatkan keutamaan dan keberkahan dari sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan, sehat hati, sehat ibadah. Sehat kantong. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut kaji kita masih tentang sifatus shalah, tentang cara melaksanakan ibadah salat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau dah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu terima saja.
Ada yang dhaifnya? Tidak ada. Ada yang salah? Tidak ada. Kalau ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ambil. Kemarin kami ketika kuliah itu, satu di Mesir itu ada orang Indonesia datang dia ke Mesir, membuat satu acara mengkritik hadis Sahih Al-Bukhari. Sampai kawan tuh di Mesir, bukan dia yang mengkritik hadis Al-Bukhari, tapi dia yang habis kuno kritik. Kebalik. Secanggih apapun ilmu orang ingin mengkritik kesahihan hadis Bukhari, balik sama dia. Jadi udah disepakati hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tak ada keraguan di dalamnya. Tapi bukan hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim saja yang harus kita terima, hadis-hadis yang lain diterima juga. Jangan sempat nanti ada kasus begini. Misalkan hadis Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya makmum tidak membaca amin setelah imam membaca walad dhalin. Hadis Al-Bukhari riwayatnya. Terus ada hadis yang lain, makmum membaca amin setelah imam membaca walad dhalin. Ada hadis Imam Bukhari mengatakan makmum tak baca. Ada hadis riwayat lain, misalkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, makmum membaca. Jangan ada dalam pikir kita, saya pakai Al-Bukhari sajalah. Nah, yang ini pasti salah. Al-Bukhari pasti benar. Nah, itu tak boleh. Itu nanti bahasanya mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Nanti dia punya mazhab yang baru. Apa mazhabnya? Bukhariyah. Asal dari Imam Bukhari, ambilnya. Kalau enggak, tak pakai. Itu tak boleh. Dan tidak ada standar hukum yang mengajarkan kita demikian. Jangan tambah-tambah lagi paham. Masuk Al-Bukhariyah. Nanti ada lagi perasaaniyah. Ada mazhab namanya mazhab perasaaniyah. Apa artinya? Mazhab ikut perasaan. Mana menurut perasaannya bagus, itulah dia ambil. Saya rasa Ustaz antara yang ini yang bagus ini Ustaz. Maka dia mengikut perasaannya saja, dan itu juga tidak baik. Nah, tentang sallu qa'iman, ini sudah diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Hadisnya sallu qa'iman. Perintah sallu, salatlah kalian dengan qa'iman, berdiri tegak. Berdiri tegak. Lanjutan hadisnya, fa illam tastati, kalau tak mampu, tak bisa, faqa'idan, duduk. Nah, yang diatur berdiri tegak itu oleh ulama mazhab kita, Pak. Tapi kalau untuk duduk tidak diatur. Kalau untuk duduk tidak diatur. Kalau berdiri diatur. Kenapa berdiri diatur, duduk tidak diatur? Karena kalau berdiri itulah perintah asalnya, maka dia diatur. Kalau duduk, kenapa tidak diatur? Karena dia sudah tidak sanggup berdiri. Artinya tak mampu, tak tahan dia berdiri, sehingga dia dibolehkan duduk. Ada masalah di badannya, entah asam urat, entah asam lambung, entah asam padeh, asam bau. Udah banyak kandungan asam. Nah, artinya kalau dia sudah tak mampu, ada masalah dalam diri, tak diatur lagi. Sholatlah bagaimana dia bisa. Maka kalau dia duduk, maaf, kalau kita sholat duduk, boleh duduknya pakai kursi begini, boleh. Kalau pakai kursi kita sholat begini, mau imam tuh baca satu juz, bacalah. Ya, Pak. Maka kalau sholat tarawih ada yang ngeluh imamnya lama baca, tidak usah. Kenapa tidak usah? Karena sholat sunnah itu boleh duduk, walaupun kita mampu berdiri. Maka kalau sholat tarawih bawa kursi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, terserah lama mau Yasin, mau Alif Lam Mim, baca lah, awak duduk, Pak. Tak apa.
Boleh pakai kursi, tidak diatur. Kalau duduk pun tidak diatur. Maka ada orang yang pakai kursi. Tapi kalau pakai kursi sholat berjamaah, inilah jadi kaki kita. Jadi di mana kaki orang itu berada, ini diletak sini. Jangan diambil jatah orang. Ini soft misalkan, apa ya? Kalau pakai kursi itu begini tuh. Sini kita tegak. Tidak sejajar loh Ustaz. Yang dihitung tuh ini kaki ini. Ini jadi kaki kita. Jangan diambil jatah orang. Sini tegak. Ini mahal 2 kapling nih, Pak. Sini kita ambil, sini kita ambil. Jadi 2 kapling bayar. Tak boleh nanti yang di belakang terganggu, Pak. Sujud dia kena lah di sini, di bawah nih. Tak boleh. Jadi kalau mau tegak pakai kursi, inilah deh. Inilah kaki kita jadi. Jadi jangan diambil jatah orang. Dan tak mesti juga harus di pinggir, ya. Boleh dia letak di mana saja silakan. Tapi kalau dia mau di sudut juga tak ada masalah. Karena ada orang model disuruh ke depan tak mau, Pak. Maju, Pak, maju, tak mau. Maju, tak mau. Kalau depan banyak sotonya, baru maju dia. Yang sop di depan ini dapat soto yang banyak. Kemudian ada yang sholat duduk itu seperti tahiyat awal. Ini sholat duduknya, Allahu Akbar. Boleh, Pak. Seperti tahiyat akhir boleh juga. Allahu Akbar boleh. Mau bismillah begini boleh. Mau seluncur begini boleh. Mau begini boleh, Pak. Allah. Kenapa kalau duduk tidak diatur lagi? Karena dia sudah masuk ke bab uzur, maka tak diatur. Mau duduk gimana pun terserah. Tidak ada keutamaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan dipaksa orang duduk seperti tahiyat awal sedangkan dia tak bisa. Fa'ilam tastati, kalau tak mampu juga maka fa'ala janbin, baring, berbaring. Berbaring itu solusi terakhir karena tidak ada lagi di bawah berbaring. Baringnya bagaimana? Terserah, miring kanan, miring kiri, telentang, terserah dia. Tak usah kita paksakan miring kanan kalau sebelah kanannya banyak perban. Semiring, Pak Ustadz, semiringnya harus sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena Rasulullah dulu kalau dia berbaring selalu miring ke kanan. Itu bab tidur. Kalau bab tidur miringlah sebelah kanan. Tapi awak tengok kadang manusia ini tidur tak ada arah. Kanan kiri telentang telangkup, balik kepala di atas, kaki di bawah, aduh. Kaki di bawah, kepala di atas. Jadi yang begitu-gitu tuh tak ada masalah. Tapi Rasulullah dulu tidurnya miring. Nanti kita ada belajar namanya sunnah Zaidiyah. Sunnah yang apabila dikerjakan dan tidak dikerjakan statusnya sama. Rasulullah mengerjakan, Pak, tapi kita umatnya mau mengerjakannya atau tidak mengerjakannya statusnya sama. Rasul itu makan tanpa sendok, ya, pakai 3 jari. Kenapa pakai 3 jari? Karena makannya roti, Pak. Pak, tak pakai sendok. Awak makan soto. Gimana makan soto tak pakai sendok? Nah. Jadi yang dirahmati Allah itu namanya sunnah Zaidiyah. Nanti ada bab khusus tentang itu. Masya Allah. Syukur. Ya. Nah, ini Rasul dulu tak minum teh nih dia, Pak. Tak ada. Nah, oke, kita bahas selalu iman ya. Salatlah dengan berdiri. Berdiri tegak dan diatur. Karena itu perintah asal. Kalau duduk, kalau berbaring tak diatur. Pernah Bapak Ibu dengar sholat pakai isyarat?
Tak berdiri tegak, sholatnya baring. Habis baring pakai isyarat lagi. Isyaratnya apa Ustaz? Terserah. Mana yang bisa dia gerakkan dari anggota tubuhnya, itulah. Matanya bisa gerak Ustaz, gerakkan matanya. Matanya tak bisa gerak, hidungnya bisa gerak, gerakkanlah hidungnya. Kombang kincup, kombang kincup. Mata hidung tak bisa gerak Ustaz, tangannya bisa gerak, gerakkanlah tangannya. Jadi kalau masalah isyarat itu mana yang bisa dia gerakkan, disitulah yang dia lakukan. Berdiri tegak maksudnya berdiri di atas dua kaki. Berdiri di atas dua kaki. Itu yang dimaksud dengan berdiri tegak. Ini salah nih, jika bersandar, itu maksudnya. Jika bersandar bagaimana? Karena ada orang yang sholat bersandar, dia cari sandaran hidup. Sholat cari dinding atau tiang, supaya dia bisa tenang dan nyaman sholatnya. Dia cari dinding, nyandar dia begitu. Nah, kalau Imam Hanafi mengatakan tidak sah kecuali uzur. Uzur itu tadi itulah tak tahan berdiri lama, sakit dia, ada masalah sama badannya. Kalau dia berdiri kemudian dia bersandar baik ke tiang atau ke dinding boleh, tapi jangan bersandar ke orang. Sandar itu hanya kepada Allah. Itu dah kajian akidah. Nah, kalau Imam Malik berpendapat berdiri tegak wajib hanya pada saat takbiratul ihram dan baca al-fatihah. Jika tidak berdiri tegak batal, sunnah ketika surah. Sunnah ketika surah. Maka dalam fikih Imam Malik, kalau kita bisa berdiri tapi tak bisa lama berdirinya, maka tidak langsung duduk. Dia harus berdiri paling tidak selesai Al-Fatihah. Kalau Bapak Ibu misalkan tadi kita contohkan pakai kursi, maka kita berdiri tegak dulu sampai selesai Al-Fatihah kita atau selesai Al-Fatihah imam, baru duduk. Yang rukun itu hanya ketika Al-Fatihah, kata Imam Malik. Ketika baca surah itu hukumnya sunnah, tidak wajib lagi. Itu fikih Imam Malik. Kemudian kalau Imam Syafi'i, ini agak longgar, Pak. Fikih Imam Syafi'i ini di satu sisi dia longgar, tapi di sisi lain dia ketat. Kalau Bapak Ibu lihat, yang paling ketat dalam fikih Imam Syafi'i itu di dua bab. Satu bab toharah, bab bersuci. Itu sudah sampaikan oleh Ustaz Dodi. Itu fikih toharah Imam Syafi'i itu kuat betul, ketat betul ya. Nah, maka bersihnya air harus 2 pula. Itu najis harus bersih, disebut bersih kalau hilang warna, bau, rasa. Begitu-gitu fikirnya kuat betul masalah taharah. Yang kedua masalah gerak dalam sholat. Wah, itu fikih Imam Syafi'i kuat. Jika berdiri tegak ya, tidak mesti berdiri tegak, bersandar juga boleh, bersandar juga tak ada masalah, karena bersandar itu juga termasuk berdiri, dengan catatan jika sandaran itu hancur, dia tidak jatuh. Jadi sandarnya tidak terlalu kuat, dikit aja, baik-baik bersandar sajalah. Nah, itu dia. Kalau sandaran itu hancur, maka dia tidak jatuh. Jadi Ibu kalau bersandar ke suami, bersandar boleh. Tapi kalau suami itu lari, hidup Ibu tak kacau. Stres, Ibu kenapa stres? Suami saya kabur Ustaz. Enggak. Bersandar sama suami boleh. Jadikan suami itu sebagai sandaran hidup boleh. Tapi jangan sempat kalau suami itu pergi, Ibu jadi
hancur, debu, tanpa arah dan tanpa hidup. Bersandar hanya kepada Allah. Kata Zainuddin Nabzat, Allah yarhamkan begitu, Pak. Tidak ada sandaran yang paling baik kecuali bersandar kepada Allah. Bersandar kepada dinding, jatuh dinding, hancur dinding, jatuh kita. Bersandar pada harta, hilang harta, stres kita. Bersandar pada jabatan, selesai jabatan, suntuk, galau kita. Tapi kalau bersandar kepada Allah, innallaha hayyul la yamut, kata beliau. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali, wajib berdiri tegak, jika tidak batal sholatnya. Nah, berdiri tegak tadi itu di atas dua kaki, ya. Nah, jadi harus di atas dua kaki. Kalau begini namanya tidak berdiri tegak, Pak. Ada juga ada yang sholat begini, nah, cari sandar di sana. Ada. Tapi tadi ya, jangan nyandar ke orang, Pak. Ada orang kan di samping nggak sandar. Nah, kawan di samping itu juga akan terganggu dia. Sholat berjamaah tidak boleh ganggu orang. Biarlah gerak kita tak sempurna, asal orang tak terganggu. Itu rumusnya. Kenapa? Semua gerak, cara gerak itu sunnah. Cara geraknya ya, gerakannya rukun, Pak. Cara geraknya sunnah. Jangan sempat cara gerak kita yang sunnah itu merusak sholat orang. Awak sujud, awak takbir. Takbir tuh saya paham Ustadz, kalau takbir harus nampak ketiaknya. Boleh. Tapi takbir yang menampak ketiak itu sunnah, Pak. Tidak wajib. Jadi seandainya pun kita takbir begini, ketiak itu nggak kebuka, sah takbirnya. Tapi kalau memang luang, lapang bisa, bukalah ketiak itu, Pak. Itulah sebaik-baik takbir. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Ya. Kalau ibu-ibu takbirnya memang tidak membuka ketiaknya, dia rapat. Kemarin kalau tidak salah sudah saya sampaikan, ciri sholat ibu yang betul itu telkom tidak berkibar-kibar. Nah, kalau begini-gini tidak boleh. Ini hanya boleh di hari Senin, Pak, upacara. Hiduplah Indonesia. Tapi kalau sholat enggak. Ya, sholat deh. Nah, kalau ibu ketiaknya nggak kebuka, maka takbirnya begini deh. Kalau laki-laki kebuka. Tapi tadi jangan sempat mengganggu orang. Andaikan soft rapat, tak bisa kita buka ketiak nih, jangan dipaksakan, Pak. Karena itu sunnah. Kita paksakan buka ketiak sampai begini, kawan di samping paksa dulu. Itu tak boleh. Bapak Ibu boleh kaji. Gerakan itu rukun, Pak. Tapi cara geraknya sunnah. Sujud, jangan. Habis 2 kapling itu diambilnya. Sehingga kawan di samping saya gini. Nah, awak tayat akhir. Sedap tayat. Kita tayat akhir kita sedap. Sedap. Ini nyaman saya sholat begini, Pak Ustaz. Iya, tapi kawan di samping tersiksa, Pak. Dah boleh. Ya. Caranya itu sunnah semua, Pak. Gerakannya itu rukun. Jadi kalau berdiri tegak, kalau Imam Hambali mengatakan rukun. Kalau tak tegak, batal shalah, batal. Kenapa batal? Karena berdiri tegak rukun. Lalu yang kita sampaikan berdiri tegak tadi berarti di atas 2 kaki. Ada juga orang yang sholat dengan pakai tongkatnya, ada pernah saya lihat pakai tongkatnya. Itu boleh juga. Jangan awak ambil tongkatnya, Pak. Biarkan dia sholat pakai tongkat, tak ada masalah. Nih. Imam Hanafi, posisi kaki, Pak. Jadi kalau kita sampaikan tadi berdiri tegak itu adalah di atas 2 kaki, gimana posisi kakinya?
Imam Hanafi mengatakan 4 jari. Nih, 4 jari. Jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri 4 jari. Tapi tak usah pas-pas betul, Pak, ya. Kata Imam, sap, lurus, rapat, tunggu, Mam. Awak ukur dulu. Punya kawan pun nak ukur kan. 4 jari. 4 jari, Pak. Ini yang dimaksud dengan berdiri tegak. Imam Hanafi. Kalau Imam Malik, Imam Hambali tidak. Nyaman berdiri kita gimana? Itulah berdiri tegak. Tidak merapatkannya dan tidak melebarkannya sehingga menjadi aib. Ini referensi ini boleh Bapak Ibu buka, satu di kitab Bidayatul Mujtahid, yang kedua Fikih Islami wa Dillatuh. Insyaallah ada pembahasannya. Itu kita ambil dari situ, Pak. Dia tak boleh terlalu rapat. Kalau ini laki-laki solehan. Dan dia juga tak boleh terlalu renggang. Kenapa? Kalau rapat dan renggang betul itu kata Imam Malik sama Imam Hambali aib. Aib itu apa? Buruk, Pak. Jadi tak boleh dia dilakukan karena itu merupakan buruk dalam gerak sholat. Udah diatur kaki-kaki kita nih, tidak boleh rapat, tidak boleh renggang. Hadisnya mana, Ustaz? Hadisnya tadi itulah, shollu qaiman, sholatlah dengan berdiri tegak. Berdiri tegak itu dipahami oleh ulama kita begini. Sama kalau kita kaji hadis itu, ada dia yang berbentuk umum dijelaskan oleh ulama kita. Karena kalau hadis yang umum tak dijelaskan oleh ulama kita, berarti kita mengikut pikiran kita. Pikiran kita dengan pikiran ulama, batallah pikiran kita, benarlah pikiran ulama. Oh, Pak Ustadz, kalau menurut saya berdiri tegak itu terserah saja, itu tak boleh, Pak. Karena sudah diatur oleh ulama kita, berdiri tegak itu begini caranya. Oh, kalau saya tidak boleh gini, Pak Ustadz, tak bisa. Pendapat ulama ini bisa batal kalau ada pendapat di atasnya. Siapa pendapat di atasnya? Sahabat Nabi sama Nabi. Kalau ada Nabi bilang, kalian berdiri tegak suka hati, sallu qaiman bima syi'tum, salatlah berdiri sesuai keinginan kalian. Selesai itu, Pak. Tak akan diatur oleh ulama kita. Tapi karena Nabi cuma bilang sallu qaiman, salatlah berdiri tegak, maka dibahas. Maka Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, hadis ditafsirkan oleh ulama. Kalau kita tidak ikut ulama, berarti kita yang sudah menjadi ulamanya. Saya tak ikut ulama lah, Ustaz, berarti awak sudah jadi ulamanya. Boleh, silakan, tak ada masalah, tapi harus cukup syaratnya. Apa syaratnya, Ustaz? Tidak memakan yang subhat. Allah, payah nampaknya, Ustaz. Menghindari yang subhat zaman sekarang ini pun sulit. Nampak uang di jalan, 5.000 biar aja lah. Nampak 100.000. 100.000. Kalau 5.000, Pak, duit jatuh berapa? 5.000. Bukan duit saya itu. Pak, duit jatuh berapa? 100. Ayo. Bukan pintinya, Pak. Menghindari yang subhat aja, Pak, ya. Apalagi untuk yang lain-lain. Tapi kalau ulama-ulama kita nih, rela mereka kelaparan asal jangan tak masuk yang subhat-subhat. Itu syaratnya untuk makanan. Kita bisa tidak pastikan semua makanan kita itu disembelih dengan bismillah. Sulit, Pak. Saya pernah kaji tentang ayam potong, Pak. Ada saudara Bapak Ibu yang jual ayam potong, mohon sampaikan pesan. Ayam potong itu bukan hanya bisnis jual beli, tapi dia halal haram. Bab ayam potong itu bab halal haram.
bukan bab jual beli. Kenapa? Karena ada sembelihan. Sembelihan itu kalau tak pas cara nyembelihnya haram. Berani kita pastikan setiap ayam potong yang kami beli di rumah potong itu, Ustaz, di tempat jual ayam potong semuanya dibaca bismillah. Kadang, Bang, ayam potong 3 ekor, nanti jam 9 kami jemput. Kadang model gitu begitu. Entah dibacanya bismillah, entah enggak tahu. Yang jelas kalau dah jadi gulai, jadi dendeng, enak tuh ayam. Tapi kalau ulama-ulama ini enggak. Kenapa Ustaz bicara begitu? Saya survei, Pak. Saya mengambil satu survei Majelis Ulama Indonesia. Tak sebutkan kabupatennya. Insya Allah kalau saya sebut Bapak Ibu tahu, tapi takkan saya sebut. Majelis Ulama Kabupaten itu membuat satu agenda bagus. Tapi di Pekanbaru ini saya tidak tahu, entah ada atau tidak agenda itu dari Majelis Ulama. Apa yang mereka lakukan? Turjun semua anggota Majelis Ulama itu ke rumah-rumah potong ayam potong, Pak. Ayam potong saja disurvei. Hasilnya Bapak Ibu, itu langsung bilang ke kami, dari 100% kalau ditotalkan semua jumlah tempat ayam potong itu hanya 20% yang sesuai dengan syariat. 80 nol. Itulah yang banyak dimakan. Habis begitu mau jadi ulama, payah. Apa yang mereka timbang? Yang pertama, sembelihannya pakai bismillah, Allahu Akbar. Payah. Kadang sambil merokok dia potong ayam potong tuh, Pak. Nah, yang kedua, Pak, yang kedua dia pastikan menghadap kiblat. Kadang kiblat tah mana, motong tah di mana. Yang ketiga, dipastikan dicuci pakai air yang suci dan mensucikan. Ini kadang direbus 10 ekor ayam di situ, Pak. Habis 10 ekor ini dimasukkan ke tempat penggilingan supaya bulu-bulunya lepas. Datang orang yang ke-11, ayam Pak 2 ekor, dipotong, masukkan lagi tadi. Air itu udah penuh darah. Air rebus tadi itu udah penuh darah, Pak. Pakai air itu juga lah ayam awak direbusnya lagi. Habis itu makan, enak Pak ya. Itu fikih nanti. Jadi kalau ada usaha yang potong, tolonglah diperhatikan fikihnya. Karena dia bicara halal haram, bukan bicara untung rugi jual beli. Tidak. Jadi kalau kita bahasakan, kalau kami tak ikut ini loh Ustaz, kami ikut fikih kami aja lah. Itu payah. Imam Syafi'i mengatakan satu jengkal. Jadi sudah diatur. 4 ulama fikih kita ini pendapatnya. 4 jari, sejengkal, senyaman berdiri. Dah. Ini kapan? Untuk sholat berjamaah dan sholat sendiri. Kalau mau buka kaki dalam bab posisinya disebut dengan berdiri tegak, inilah tafsir berdiri tegak menurut ulama fikih kita. Kenapa diatur-atur? Namanya tafsir, diatur oleh ulama kita. Kalau kami tak ikut, berarti kita yang sudah jadi ulamanya. Maka nanti ada namanya mazhab perasaaniyah. Itu dia, Pak. Perasaan saya Nafi ini salah nih Ustaz. Perasaan saya Malik sama Hambali ini mengada-ngada nih. Perasaan saya mazhab Syafi'iyah ini juga sok-sok paten juga nih. Maka saya pakai tafsir saya seorang saja Ustaz. Batal Pak. Tak boleh. Ya. Jadi kita sampaikan ini pendapat bisa dibatalkan kalau ada pendapat di atasnya. Siapa pendapat di atasnya? Hadis Nabi sama sahabat, athar. Kalau selevel mereka, selevel ini saja nih tak boleh membatalkan nih. Nanti kalau kita baca dialog perbandingannya lagi setelahnya, tapi di slide ini tidak ada. Kalau kita baca perbandingannya lagi, masing-masing meyakini dengan pendapatnya tanpa menyalahkan pendapat yang lain.
Karena kaidahnya apa? Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Kata Imam Syafi'i, lebar satu jengkal. Itu mazhab kami. Terus kalau kita hadapkan, Imam Abu Hanifah bilang 4 jari. Kata Imam Syafi'i ada hada madhabi. Itu pendapatku 4 sejengkal. 4 jari itu pendapat Imam Abu Hanifah. Terserah kalian mau ikut mana. Tak bisa. Kalau kita tanya Imam Syafi'i, engkau katakan sholat berdiri tegak itu jarak kaki kanan kaki kiri sejengkal. Ya. Tapi kemarin kami ngaji di masjid itu pakai fikih Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, jarak kaki kanan dengan kaki kiri itu cukup 4 jari. Kata Imam Syafi'i, sejengkal itu mazhabku, 4 jari itu mazhab Abu Hanifah. Selesai kaji, Pak. Jawaban itu tak kita jumpai kini. Itu masalahnya. Kalau kita tanya Ustaz bilang kalau kita sholat tuh sejengkal jaraknya kaki kanan dengan kaki kiri, betul. Tapi kemarin kami ngaji di Sukajadi itu Ustaz, ada Ustaz tuh ceramah kalau jarak kaki kanan dan kaki kiri itu 4 jari saja. Apa kecil Ustaz tuh, Pak? Jangan waang pai lagi pengajian Sukajadi itu. Kok ndak jaleh? Kok yang jaleh? Kaji awak kok yang jaleh? Itu ada yang jadi masalah, Pak. Hingga umat ribut di bawah. Nampak orang, salah. Kenapa? Dia tanya ke Ustaz jawabannya begini. Ustaz bilang sejengkal. Kami ngaji di Sukajadi itu kata Ustaz itu 4 jari. Apa jawaban Ustaz itu? Jangan kau pergi ngaji di Sukajadi itu. Itu kaji tak jelas. Itu kaji tak betul. Ngaji aja lah sama saya di sini. Insya Allah kaji kita kaji yang benar, kaji yang sesuai dengan apa yang ada dalil-dalilnya. Itu jawaban yang merusak ukhuwah Islamiyah di bawah. Maka kenapa umat ribut Ustaz? Ulah Ustaznya juga, Pak. Ulah Ustaznya juga. Ustaz itu kerjaan mengotak-ngotakkan umat ini. Maka umat ini pun jadi berkotak-kotak. Akhirnya apa? Nampak yang berbeda salah. Apalagi hebat Ustaz itu jawabnya. Sesungguhnya orang yang sholat kalau dia tidak mengikut sejengkal di antara telapak kaki dan telapak kaki kanan dan kaki kirinya, maka sesungguhnya dia telah mengada-ngada dalam urusan agama dan tidak ada tempat bagi orang yang mengada-ngada kecuali neraka. Nampak orang buka kaki tak sejengkal, neraka. Itu ulah Ustaznya juga itu, Pak. Maka kita berlindung dari hal-hal yang tidak sebenarnya, insya Allah. Amin. Nah, sampai di sini kalau Bapak Ibu ada yang ingin tanya, boleh silakan. Rasa teh, Pak. Rasa teh memang. Masya Allah. Lanjut, cukup. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu poin ini saja saya sampaikan ya. Nah, ini yang kita sampaikan. Hanya rukun di sholat wajib, dia tidak rukun di sholat sunnah. Walau amkanahu qiyam, walaupun mungkin baginya bisa berdiri, tapi dia mau duduk di sholat sunnah, boleh. Maka sholat sunnah itu sholat yang paling fleksibel. Mau gimana pun boleh kita buat. Arti mau gimana pun boleh itu, walaupun kita bisa berdiri tegak, tapi kita mau duduk, tidak ada yang boleh menyalahkan. Jangan tinggalkan sholat sunnah itu karena alasan sakit pinggang Ustadz, tak bisa berdiri lama. Itu tak alasan. Sholat sunnah itu mampu pun kita berdiri tegak, kita mau duduk, tak ada masalah. Siapa yang membolehkannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau sallana filah qa'idan aw munbaji'an li ajzi anil qiyam wal qu'ud fatawabuhu thawabul qiyam bila khilaf. Zuhur. Ya. Ini alarm saya tahu nih, ini bukan alarm suruk nih, ini alarm soto.
bunyi. Nah, selalu bunyi itu soto katanya. Nah. Walau shalla nafilah qa'idan aw muntajian li ajzi anil qiyam. Kalau dia salat sunnahnya, dia duduk, tak mampu dia berdiri, dia duduk. Fatawabu tawabul qiyam bila khilaf, dan pahalanya, keutamaannya, fadilahnya sama dengan berdiri. Jadi kalau ada orang yang sholat dengan posisi duduk tapi tak mampu dia berdiri, maka tidak ada yang kurang dalam sholatnya. Ada orang yang galau betul ya. Apa galau? Ustaz, saya stres. Apa yang disetreskan? Saya sholat tak bisa saya menghadap kiblat. Apa buat tak menghadap kiblat? Karena saya dirawat di rumah sakit BPJS kelas 3. Bersusun kami di situ, Ustaz. Rasa tak nyaman, tak tenang saya karena sholat saya tak menghadap kiblat. Awak pikir ya juga, Pak. Kalau dipaksakan menghadap kiblat, habis kawan di sebelah. Karena minta tolong sama perawatnya, tolong dulu arahkan ke kiblat. Saya bilang, ditarik sama perawat, Pak. Habislah orang-orang di samping itu. Kalau yang begitu, tak usah ada rasa galau dalam hati. Itu hanya menambah penyakit. Karena sholat bagi orang yang sakit itu, di mana dia bisa menghadap, itulah yang terbaik baginya. Berapa waktu yang lalu saya ada kawan sakit, dia di sini tempat saudaranya, saya berkunjung, saya tanya, saya tahu dapat informasi dia sudah 4 bulan sakit. Nah, sampai dia di sini singgah di rumah saudara, mau dioperasi di salah satu rumah sakit, saya tak sebutkan. Nah, kemudian saya datang, saya tanya, selama sakit ini sholat enggak? Jawabannya enggak. Kenapa enggak sholat? 2 ada alasannya. 1, tak bisa gerak untuk menghadap kiblat. Yang kedua, tidak bisa berwudu. Karena memang dia baring aja. Padahal semua itu gugur. Wudunya gimana, Ustaz? Ya terserah yang dia bisa. Kalau ada saudaranya mewudukan. Kalau enggak ada, tayamum. Enggak ada, tak bisa juga tayamum, ditayamumkan. Tak ada yang sulit kalau dia mau beribadah. Ya, jadi yang rukun hanya di sholat wajib, tidak rukun di sholat sunnah. Allahu a'lam. Tadi amanah dari imam, sebelum kita selesai kaji, kita akan buat sholat untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya, yang hanya kekuatan Allah. Kita berharap sehingga saudara-saudara kita itu Allah lindungi, Allah merdekakan, dan semua yang melakukan kezaliman Allah binasakan, dan Allah cerai-beraikan setiap persatuan-persatuan mereka. Amin. Tapi ini ya, tidak ada sholat di kendaraan dalam sholat wajib. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu sholatnya di kendaraan, itu cukup sholat sunnah. Sholat wajib, carilah masjid. Nah, carilah dia musola, carilah dia tempat berhenti yang bisa kita sholat. Tapi kalau sholat wajib, enggak berhenti, kecuali tak bisa berhenti pesawat. Jangan awak suruh pesawat itu minggir. Pilotnya mana, Dek? Depan, Pak. Maju kawan itu, Pak. Pak, tolong pinggir bentar. Mau sholat. Itu jangan dibuat. Tapi kalau naik mobil, naik motor, naik bus, tidak ada cerita sholat wajib berhenti sholat. Maka ada istilah jamak dia nanti itu. Ada jamak. Jangan sholat zuhurnya kita di kendaraan, di mobil itu. Bahasanya di dalam mobil ya, di dalam kendaraan, bukan di atas kendaraan. Nah, jangan nak bilang, Ustaz, apa hukumnya sholat di atas kendaraan? Kalau bisa Bapak tuh sholat di atas kendaraan, tak kasih jempol, Pak. Di atas kendaraan sholat ya. Tapi memang orang Pekanbaru ini hebat-hebat, Pak ya. Asal awak berjumpa kawan, terus awak tanya, udah sholat? Lah, di mana sholat? Di jalan. Masya Allah.
Hebat, Pak. Di jalan dia sholat. Awak nyebrang aja takut. Dia sholat dia di jalan tuh, Allah. Nah, jadi tidak ada sholat di dalam kendaraan kecuali sholat sunnah. Boleh. Kalau sholat wajib berhenti, Pak. Sholat. Boleh jamak, boleh qashar. Nanti ada bab khusus tentang jamak qashar. Insyaallah di Desember kita bahas salat jamak qashar. Karena musim liburan, mau pulang kampung, mau melihat keluarga, lihat anak sekolah atau kuliah, nanti ada bab jamak qashar kita bahas. Tapi yang jelas, sekarang kalau mau perjalanan, ada salat wajib masuk, berhenti salat. Jangan istrinya bisa nyetir, suami bisa nyetir. Ibu sholatlah dulu, sholat zuhur, biar ayah yang nyetir. Selesai ibunya sholat zuhur, gantian. Istrinya nyetir, ayahnya sholat zuhur. Tidak boleh. Nah, kalau bergantian begitu bagus, Pak. Yang jadi masalah itu dua-duanya jadi supir. Dua-duanya nyetir. Suaminya nyetir, kata istri, rem ya, rem. Dua supir ya, Pak. Nah, Allah alam. Jadi ini kaji kita subuh hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tentang berdiri. Masih banyak pembahasan tentang berdiri ini tadi, tapi kita cukupkan. Kita ada tanya, ya Bro, boleh Bro. Kalau tidak ada salah, kalau tidak ada kita dalam perjalanan jauh dari pakai bisnis. Oke. Kembali di Jakarta. Oke. Kita ditempuh dalam waktu 2 hari 3 malam. Ini kan kita nggak ngerti. Kalau pakai ARS dan kembali ke tinggal kita pakai orang Ya. kita nggak sholat. Ya. Yang sulit itu sholat subuh sebenarnya. Nanti kemana kondisi? Sholat subuh ini sangat sulit dia berhenti saat di mana ada musola atau masjid. Lagi dalam perjalanan itu kan karena sholat jamaah itu tidak subuh. Ya. Itu ada. Ada memang model begitu, Pak. Kadang yang supirnya muslim pun tak mau sholat dimarahi. Pak, udah subuh berhenti sholat. Apa kata supir tuh? Bukan awak aja orang Islam sih kau tadi. Maka memang hati-hati dulu sebelum berangkat tuh carilah bus yang bagus. Nah, kasusnya tadi waktu subuh masuk. Memang yang sulit itu subuh. Kalau zuhur asar, saya rasa bisa dapat di waktu dia istirahat makan siang. Makan siang dia pasti makan. Kalau masalah makan itu pasti patuh semuanya itu. Itu dia makan siang, kita boleh sholat zuhur, sholat asar, gabung. Nanti makan malam dia sholat maghrib, sholat isya, dapat tuh. Pasti dia berhenti di waktu makan malam tuh pasti dia berhenti. Walaupun nanti jam 8 dia berhenti. Ada jamak takhir isya kita. Lalu bagaimana dengan subuhnya? Subuh ini yang sulit orang berhenti, betul memang. Saya ke Medan kalau naik bus jarang memang subuh tuh berhenti. Jarang. Itu ke Medan aja. Kalau kita berangkat jam 9 malam dari sini, maka sampai sana itu sekitar jam 10 jam 11. Subuh itu lewat, Pak, lewat. Tapi ada beberapa bus yang berhenti. Kalau dalam bab ini, kalau kaji fikihnya dalam mazhab Syafi'i, tetap dia tak boleh sholat duduk. Lalu apa yang dia lakukan? Dua hal. Dia sholat dalam keadaan duduk, kemudian nanti sampai dia sholat lagi. Jadi 2 kali sholat subuhnya, Bro. Pertama dia sholat subuhnya di bus itu. Kedua, nanti sampai di rumah dia sholat lagi. Karena dalam fikih Imam Syafi'i tetap kalau dia mampu berdiri, dia tak boleh duduk. Masalahnya, kenapa ada anjuran tetap sholat? Karena ada istilah dalam fikih Syafi'i itu adalah takrimul waktu, memuliakan waktu. Dia sholat subuh waktu itu dalam keadaan duduk, hanya untuk memuliakan waktu sholat subuh. Untuk kesahan subuh dia harus nanti sampai dia sholat subuh lagi. Itu fikih Syafi'i. Jadi ada memuliakan waktu sholat itu ada dalam fikihnya. Sehingga kalau Bapak Ibu, kalaupun kita tak sholat di waktu itu, kalau adzan stop semua aktivitas. Habis azan lanjut.
kecuali ibu masak goreng ya. Kalau goreng payah, apalagi yang digoreng itu kerupuk. Jangan sempat nunggu azan selesai baru diangkat kerupuk tuh. Itu fikih Syafi'i. Tapi kalau fikih yang lain tidak. Dengan dia sholat duduk itu dia sudah selesai. Jadi tidak perlu dia ulang lagi. Jadi sholatlah dalam keadaan duduk, keadaan yang tidak mampu kita berdiri. Dia masuk ke bab tak mampu berdiri. Karena sulit berdiri di dalam bus tuh, payah. Dan jangan dicoba-coba. Jadi duduk aja dia, boleh duduk. Tapi kalau fikih Syafi'i, dia duduk itu bukan untuk menggugurkan kewajiban sholat subuhnya, hanya untuk memuliakan waktu subuh. Karena ada istilah takrim waktu salat, memuliakan waktu salat. Allahu a'lam. Demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil mujibus sa'ilin. Alhamdulillahilladzi ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma jal jamana hadha jaman marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma ya Allah, unsur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestina ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza warzuq ilayhimul quwwah warzuq ilayhimul quwwah. Allahumma shaddid ramyahum. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma arzuqhum wa at'imhum innahum ibaduk. Allahumma haril masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Alaika a'da'aka a'da'ad-din wa zalzil arda tahta qadamil yahudi wal isra'il. Allahumma zalzil arda tahta qadamil wa at'imhum bil ju'. Allahumma at'imhum bil ju'. Allahumma qihim marad la shifaa lahum. Allahumma nad'uka wa narjuk. Ya Allah ya Rabb, segala puja segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam dari kami mohon sampaikan untuk Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, hari ini kami bermunajat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kami, untuk peduli dengan saudara kami, untuk peduli dengan saudara kami,
untuk peduli dengan saudara kami, untuk menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa, tempat Nabi kami Isra dan Mi'raj, ya Allah. Ya Rabb, sesungguhnya hari ini Kau mengetahui keadaan saudara-saudara kami di Palestina. Mohon lindungi mereka, ya Allah. Mohon lindungi mereka, ya Allah. Yang syahid, mohon Kau hadiahkan syurga, ya Allah. Yang hidup, mohon Kau karuniakan kekuatan, ya Allah. Keberanian, ya Allah. Persatuan, ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami mohon, kami minta, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, perempuan-perempuan di Palestina, anak-anak Palestina, ayah-ayah orang tua di Palestina. Mohon lindungi saudara-saudara kami, ya Allah. Karuniakan kepada mereka rasa aman, ya Allah. Aman mereka untuk beribadah, ya Allah. Jika mereka sakit, mohon sehatkan, ya Allah. Jika mereka takut, mohon karuniakan keamanan, ya Allah. Perlindungan, ya Allah. Jika mereka lapar, mohon datangkan makanan, ya Allah. Jika mereka lapar, mohon datangkan makanan, ya Allah. Jika mereka takut, mohon datangkan keamanan, ya Allah. Allahumma ya Rabb, Engkau tidak meridhai adanya pembunuhan di muka bumi ini, ya Allah. Maka kami minta, kami mohon kepadamu, ya Rabb, hancurkan semua kezaliman, ya Allah. Hancurkan semua kezaliman, ya Allah. Hancurkan semua perampasan, ya Allah. Siapapun yang menzalimi rumahmu, yang menghancurkan rumahmu, ya Allah, mohon Kau jadikan mereka orang-orang yang juga mendapatkan balasan di perbuatannya, ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami mohon, kami minta, ya Allah, karuniakan untuk anak-anak Palestina bisa sekolah, bisa bermain, bisa bercanda, ya Allah. Karuniakan kepada ayah-ayah Palestina, pemuda-pemuda Palestina bisa beribadah dengan nyaman, bisa beramal dengan baik. Karuniakan kepada perempuan dan anak-anak Palestina bisa berinteraksi, ya Allah, dengan aman dan penuh dengan kebahagiaan. Allahumma ya Rabb, kami mohon, kami minta, ya Allah, persatukanlah orang Islam ini, ya Allah. Kuatkanlah barisan orang Islam ini, ya Allah, sehingga tidak ada musuhmu yang berani menghancurkan Masjidil Aqsa, ya Allah. Tidak ada musuhmu yang berani membunuh wanita muslimah, ya Allah. Tidak ada musuhmu yang berani menghancurkan negeri Palestina, ya Allah. Tidak ada musuhmu yang berani membunuh ayah hingga berpisah dengan anaknya, ya Allah. Membunuh istrinya berpisah dengan suaminya, ya Allah. Membunuh anak hingga berpisah dengan orang tuanya, ya Allah. Satukan persatuan orang Islam, ya Allah, hingga mereka menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang dapat membela agama dan Masjidil Aqsa, ya Rabbal Alamin. Kami mohon, kami minta, ya Allah, karuniakan kami bisa sholat di Masjidil Aqsa, ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa, ya Allah, dari penjajahan Zionis Israel, ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta, ya Rabb, subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.